Masih dalam rangkaian acara pelepasan tim Mudik Gesit 2025. Kita masih di Menara Kompas TV dengan keriuhan yang makin siang tambah riuh. Tambah rame. Kalau tadi kita sudah ngobrol kedatangan ada Direktur Utama Jasara Harja, kemudian juga ada Pak Kakor Lantas, kemudian ada juga dari Kementerian Perhubungan khususnya di Dirjen Perhubungan Darat begitu ya. Nah, di siang hari ini begitu ya kita juga kedatangan tamu kehormatan yang menyempatkan diri di tengah kesibukannya. Siapa lagi kalau bukan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Mas Agus Hartimurti Yudhoyono. Selamat pagi Mas Ahaye. Selamat pagi. Ya, Mas Menteri, apa yang ingin Anda sampaikan, kemudian speech apa yang Anda ingin sampaikan di pelepasan tim mudik Gesit KG Media 2025 ini? Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pimpinan Kompas Gramedia Group, para pimpinan redaksi dan keluarga besar Kompas yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih telah mengundang saya secara langsung untuk turut melepas tim Mudik Gesit 2025 ini. Saya atas nama pemerintah selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana salah satu tugasnya adalah untuk mengkoordinasikan sektor perhubungan dan infrastruktur dasar untuk bisa mendukung arus mudik sekaligus arus balik di masa Lebaran tahun ini. Saya tentu mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kompas yang sudah siap untuk diterjunkan ke lapangan untuk bisa meliput kondisi jalan, traffic yang akan diprediksi semakin padat menjelang hari Idul Fitri nanti, dan mudah-mudahan baik personel tim yang sudah dibentuk dari mulai drivernya, campersnya, reportersnya siap. Termasuk saya lihat ini armada kendaraannya, SNG dan lain sebagainya juga sudah siap untuk dideploy. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik, jaga kesehatan, karena memang sambil melanjutkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan nambah pahala buat semuanya. Yang jelas harapan pemerintah adalah mudik berlangsung dengan aman, nyaman, kemudian juga tentunya selamat. Ingat, keluarga, sanak saudara, sahabat menunggu dengan sukacita dan bahagia di kampung halaman. Paling penting adalah keselamatan berkendaraan di darat, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, termasuk juga moda transportasi lainnya di laut, udara, termasuk juga kereta api. Pemerintah telah menghadirkan berbagai policy kebijakan untuk membuat perjalanan semakin nyaman. Kementerian Pekerjaan Umum misalnya mempersiapkan sejumlah alat berat untuk bisa mengantisipasi jika ada jalan-jalan yang rusak atau berlubang, menghadapi cuaca ekstrim juga. Dan Kementerian Perhubungan ini juga telah mempersiapkan, mensimulasikan titik-titik yang biasa terjadi lonjakan kepadatan mobilitas, termasuk misalnya di Merak Bakauheni, kemudian juga di Ketapang Gilimanuk, dan di ruas-ruas jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera. Yang jelas kami juga berusaha, pemerintah berusaha atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi harga tiket pesawat ekonomi domestik hingga 14%, bahkan ada beberapa yang bisa 15 sampai dengan 18%. Juga ada penurunan tarif jalan tol 20% di 17 ruas yang mudah-mudahan sekali lagi bisa mengurangi biaya perjalanan dari masyarakat. Sekali lagi selamat kepada tim Mudik Gesit 2025 ini, Kompas TV, kompas.com, termasuk Kompas Harian, Tribun News Network, Kontan, Grid, dan Radio Sonora. Semoga sukses semuanya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih atas pengorbanannya.
Karena pasti yang lainnya bersama keluarga ini justru dideploy ke lapangan. Ya, mudah-mudahan nambah pahala semuanya, Amin. menambah ibadah kita di bulan suci ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Menteri. Ini kalau kita lihat ya, tidak hanya tugas negara dari Mas Menko juga, tapi teman-teman kita juga di lapangan juga punya tugas negara untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat ini bagaimana situasi dan juga kondisi kepadatan arus lalu lintas di masa arus mudik. Ini ada Malaika. Malaika adalah salah satu reporter Kompas TV yang bertugas di mana? Silakan. Saya di Silakan. Cikatama, Mas. Silakan. Saya di Cikatama. Nanti mungkin bisa mampir ke pos saya deket kok, Mas. Cikatama ya? Cikatama. Cikampek ya? Cikampek Utama, arah Pantura. Nah, ini selain Malaika juga ada kamera person kita, juru kamera kita ada Junaidi. Junaidi juga bertugas bersama dengan Malaika atau seperti apa? Aku misah dengan Malaika aku di Cirebon, terus di Cipali, pokoknya aku pergerakan banyak mobile sampai Solo, terus nanti berakhir di gerbang tol Cilenyi. Oke, jadi ada dua lokasi juga Mas Ahaye, Malaika di Cikatama. Nah, ini kan menjadi apa ya, pengalaman pertama juga, apalagi untuk Malaika. Ngerasa deg-degan atau apa sih persiapan khusus yang dilakukan oleh Malaika dan juga teman-teman khususnya untuk meliput perjalanan mudik kita di 2025 ini, Malaika? Pastinya deg-degan, Mbak, Mas. Deg-degan banget, terutama mungkin aku yang baru pertama kali ikut atau liputan arus mudik dan juga teman-teman seangkatanku yang pertama kali juga meliput arus mudik. Sedih sih, Mbak, lebih perasaannya lebih ke deg-degan, ada excitednya juga pastinya karena bisa menginformasikan situasi dan kondisi ke masyarakat, tapi juga ada sedihnya karena jadi nggak bisa lebaran bareng keluarga. Ini berarti hari lebaran pertama tanpa keluarga. Lebaran kedua, tapi kalau dulu karena kuliah jadi nggak bisa, ini karena kerjaan, jadi keluarga pun alhamdulillah support walaupun tetap nangis-nangis juga sih, Mbak. Orang tua. Iya. Nah, katanya juga bawa kursi ya, kursi Iya. apa tuh? Aku kebetulan bawa kursi lipat, Mas, Mbak, supaya nanti pas liputan, terutama untuk live report, mungkin aku dan campers kalau lagi di jalanan bisa sambil duduk-duduk untuk istirahat. Itu juga jadi salah satu saran dari kakak-kakak reporter yang udah berkali-kali harus mudik sebelumnya. Khawatirnya nanti takut nggak ada tempat duduk, jadi harus bawa, kita harus siap. Nah, tadi menarik Pak Menteri, kalau ngelihat videonya repot banget nyiapin kursi mancing tuh kayaknya tuh. Nah, kira-kira Mas Kursi Menteri, lipat. kursi lipat. Kira-kira Mas Menteri mungkin ada saran barang apa nih yang paling penting untuk dibawa untuk bekal ya teman-teman semua. Apalagi kan Mas Menteri juga kemarin kan kalau tidak salah melakukan kunjungan kerja juga ke Batang ya bersama Pak Presiden Prabowo Subianto, lewat darat lagi. Loh, kok kenapa ya pilih lewat darat nih, Mas Menteri? Iya, pertama tipsnya ya, kalau rasanya campers, reporter juga pasti akan selalu berada di lapangan. Jadi nanti pagi, siang, malam bisa panas, bisa hujan. Jadi bawa perlengkapan untuk melindungi dari cuaca tadi, bisa panas, bisa hujan. Kursi lipat, kursi lapangan itu penting banget karena tidak setiap kali bisa cari tempat duduk yang bisa kita gunakan. Dan tentunya bawa bekal juga, siapa tahu menjelang maghrib belum sempat makan yang proper tapi ada snack atau untuk buka cepat takjilnya seperti itu. Jadi tips buat teman-teman yang di lapangan. Memang kemarin saya datang ke Batang itu untuk mendampingi Bapak Presiden dan jajaran kabinet lainnya untuk meresmikan kawasan ekonomi khusus di Batang. Bagus, acaranya lancar, membuka peluang ekonomi baru, investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Tapi yang saya mau cerita adalah saya memang sengaja menggunakan jalan darat 5 jam kurang lebih dari Jakarta ke Batang. 5 jam? Ya, begitu pula sebaliknya, jadi 10 jaman lah buka puasa ya di rest area. Tetapi justru sekaligus saya ingin melihat kondisinya seperti apa. Karena jalan-jalan tol ini harus dipastikan berfungsi dengan baik. Termasuk rest area. Karena kita tahu pasti akan terjadi penumpukan di sana sini. Dan beristirahat sejenak bukan hanya untuk berbuka, tetapi kalau kelelahan yang luar biasa, ngantuk, jangan dipaksakan. Lebih baik berhenti, kalau rest areanya bagus mereka juga akan senang, bisa makan, istirahat sebentar, setelah itu bisa melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, selebihnya saya juga ingin memastikan bahwa
tentu nanti bekerja sama antara Kementerian Perhubungan, Korlantas yang siap untuk melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk juga kontraflow, dibantu dengan sistem digital, AI untuk memastikan lebih lancar segala sesuatunya. Jadi saya merasa dengan melihat langsung, dengan merasakan langsung perjalanan darat seperti itu juga bisa memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, policy, termasuk juga langkah-langkah mitigasi kalau ada hal-hal yang perlu diputuskan segera. Nah, yang juga menarik adalah inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Mas AHY adalah soal diskon ya, diskon tarif pesawat, diskon tarif tol begitu ya. Apa sebenarnya harapan terbesar dari pemerintah di arus mudik Lebaran 2025 ini dengan adanya potongan-potongan tarif ini, Mas AHY? Iya, ini lahir dari harapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kami semua yang saat ini mengemban amanah di pemerintahan agar sebisa mungkin masyarakat itu bisa melakukan perjalanan dengan baik dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Bisa dibayangkan dengan adanya penurunan tiket pesawat bisa 15%-an bahkan ya, 14-15%, itu kalau satu orang tentu terasa. Tapi kalau dikali 4, dikali 5 dengan anggota keluarganya lebih terasa lagi kalau ingin penerbangan ke daerah yang cukup jauh. Begitu pula tarif jalan tol. Jadi saya rasa dengan semakin terjangkau, masyarakat semakin bisa terbantu sehingga uang yang dimilikinya itu bisa buat yang lainnya, bisa beli buat oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan dengan mobilitas yang juga baik, yang semakin banyak begitu, karena diprediksi 140 jutaan masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan dengan berbagai moda transportasi. Dan ini akan menggerakkan ekonomi. Kalau banyak pergerakan, mobilitas manusia, termasuk barang dan jasa, kita akan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan itu harapan pemerintah. Yang pertama adalah masyarakat bisa lebih nyaman, aman, tapi juga terjangkau, selebihnya menggerakkan ekonomi di mana-mana. Nah, itu dia. Tidak hanya soal perjalanan mudik, tapi juga informasi soal bagaimana ada kepadatan arus lalu lintas, termasuk juga soal objek-objek wisata juga ya, Mas AHY, dan juga ini nanti bisa diinformasikan juga dari teman-teman. Apa yang ingin disampaikan Mas Menteri kepada teman-teman ini ada dari kompas.com, kemudian ada dari Kompas TV, ada Tribun, Kontan, Sonora. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, sekali lagi selamat menjalankan tugas. Ada pengorbanan di sini karena yang lainnya bersama keluarga ini justru meninggalkan keluarga untuk penugasan yang mulia, karena teman-teman pasti akan berada langsung di lapangan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, tips-tips yang perlu didengarkan atau diikuti. Saya rasa itu semua adalah hal baik yang bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih kepada Kompas Group yang telah berupaya untuk menghadirkan yang terbaik, memberikan edukasi, informasi, dan juga optimisme untuk masyarakat kita. Sudah siap untuk tugas negara tampaknya teman-teman kita Tugas ya. negara. Tugas negara. Silahkan Junaidi, Malaika kembali ke tempat. Mas Menteri, sebentar lagi kita juga akan menyematkan topi sebagai tanda bahwa teman-teman dari Kompas, Harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, Tribun, Kontan, Sonora, dan juga Grid ini bisa siap untuk melaporkan informasi seputar arus mudik Lebaran 2025. Langsung saja kita panggilkan, ada pemimpin redaksi Kompas TV, sudah ada Mas Yogi Nugraha, kemudian ada dari Harian Kompas, Mas Suta Dharma Saputra, kemudian dari Kompas.com ada Pak Amir Sodikin, kemudian dari Sonora ada Vivi Lesmana, kemudian dari Kontan ada Pak Syamsul Ashar, dari Tribun ada Willy Widianto, dan juga beberapa pemret lainnya. Oke, baik, ini adalah sebagai tanda menyematkan dari Kompas TV. Kita sebagai tanda, beri tepuk tangan Kita yang berikan meriah. semangat dan tepuk tangan untuk teman-teman reporter yang Junaidi sudah tampaknya siap. sudah siap untuk mengemban tugas negara. Malaika, oke, terima kasih. Selanjutnya dari Harian Kompas. Oke. Selanjutnya dari Kompas.com. Pak Amir Sodikin. Oke, kemudian selanjutnya dari
Sonora ada Mbak Vivi Lesmana. Dari Kontan ada Mas Syamsul Ashar. Oke, bisa Oke. Masih dari Kontan, kemudian dari Tribun ada Mas Willy, manajer dan juga koordinator liputan. Oke, baik. Penyempatan topi ini menjadi tanda bahwa teman-teman kita dari KG Media siap untuk melakukan informasi, menyiapkan informasi dan memberikan informasi seputar arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya kita yang standby di Jakarta juga turut memberikan doa untuk keselamatan teman-teman semua dalam bertugas ya. Dan pastinya kita bisa menginformasikan bagaimana kepadatan arus mudik dan juga objek-objek wisata. Nah, nanti kita juga akan ada prosesi pelepasan tim mudik gesit KG Media 2025. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.